Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja hanya layak disematkan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang karena nikmatnya sempurna kebaikan. Kalau bukan karena nikmat Allah sesederhana oksigen yang setiap hari kita hirup, atau sesederhana cahaya yang setiap hari kita dapati, kita tidak akan mampu melihat. Walaupun mata kita ini sehat, walaupun mata ini tidak ada minus, tidak ada plus, tapi Allah tidak berikan cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat. Nyata, begitu banyak nikmat Allah yang hadir kepada kita setiap harinya, namun begitu sedikit syukur kita. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan jangan lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada keturunannya, dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan setiap mereka yang mengikuti beliau dalam kebaikan. Karena tidaklah kita mengenal halal haramnya Allah, tidaklah kita mengenal nikmat Islam ini, nikmat hidayah ini, melainkan tidak terlepas dari perjuangan beliau dan para sahabat-sahabatnya. Maka jangan pelit lisan kita untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedang salat tarawih rahimahullah. Tidaklah kita diperintahkan kutiba alaikumus shiyam, diperintahkan untuk kita ini berpuasa, melainkan untuk la'allakum tattaqun, supaya kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Namun pertanyaannya, sudahkah kita bertakwa? Atau kita hanya pura-pura bertakwa? Atau kita hanya merasa diri ini sudah bertakwa? Kenapa penting kita melakukan ketakwaan? Karena tidaklah surga itu uiddat lil muttaqin, kata Allah. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Namun kenyataannya digambarkan dalam hadis Nabi, banyak hadis, bahwa ada orang-orang yang melakukan amal ketakwaan, ada orang-orang yang beramal soleh semasa di dunia, tapi dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang terbitin dari Imam Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika itu Nabi SAW tenang bersama para sahabat, lalu beliau bertanya, "Aturidu namanya muflis? Apakah kalian tahu siapa orang-orang yang muflis? Siapa orang-orang yang rugi? Siapa orang-orang yang pahit?" Kita kalau ditanya orang yang pahit, mungkin itu orang-orang yang kemarin bangkrut, kena tipu, bisnisnya hancur, betul atau tidak? Rumahnya kebakar, uangnya nggak bisa dicairkan dan lain sebagainya. Lalu sahabat menjawab, "Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Orang yang muflis, orang yang paling bagi kami ini, orang yang tiada punya dirham, tidak punya uang cash, tidak punya uang tunai, tidak ada uang dari rekeningnya, dan juga mata, tidak punya properti, tidak punya aset. Karena boleh jadi ada orang, dia mungkin uangnya habis, tapi tanahnya masih ada, ya kan? Mobilnya masih ada, bisa dijual, dia masih bisa tinggal. Atau kebalikannya, ada orang mungkin hartanya hilang, asetnya dirampas, tapi rekeningnya masih berdijit-dijit di bank sana, atau uang cashnya masih banyak. Lalu kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Faqal innal muflis min ummati man
yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya yang orang-orang yang pahit dari umatku itu adalah orang-orang yang datang nanti di hari kiamat dengan pahala sholat. Seperti kita mungkin sudah sholat tarawih, tadi sholat isya, sebelumnya sholat maghrib dan seterusnya, dengan pahala siyam seperti yang sedang kita lakukan di bulan yang mulia ini, dengan pahala zakat, sedekah dan lain-lainnya. Wa yatiqu syatama hada faqad fahada wa kalama hada wa syafaqa dama hada wa daraba hada. Tapi dia telah menghina orang lain, dia mencaci orang lain semasa di dunia, menuduh orang lain, memakan harta orang lain tanpa hak, menumpahkan darah orang lain tanpa hak, memukul orang lain tanpa hak. Ayat hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi wa khidha min khatayahu fadrihat alayhi thumma durihat an-nar. Kemudian orang-orang yang tadi disakiti, dicaci itu, dicela, digibahi, mungkin datang pada hari kiamat meminta kepada Allah, ya Allah, fulan dulu menggibahi saya, ya Allah, fulan dulu menuduh saya tidak, mencemarkan nama baik saya ketika saya tidak ada, ya Allah, fulan dulu dia mengambil harta saya, dia memukul saya, dia menumpahkan darah saya atau mungkin keluarga saya. Lalu diberikan pahala-pahala tadi, pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah dan lain sebagainya. Yang mungkin tadi timbangannya sudah berat, timbangan amalnya. Boleh jadi orang ini pasti ikhlas. Kenapa? Karena tidak mungkin dia tidak ikhlas, karena kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Dan orang ini tiba mengikuti sunnah. Kalau dia tidak mengikuti sunnah Nabi dalam ibadahnya, tidak akan diterima ibadahnya. Maka ibadahnya itu pahalanya sempurna. Namun ternyata dirampas oleh orang-orang yang dizaliminya. Dia terbilang, lalu kemana dia pergi? Dia dilemparkan ke api neraka. Ya, man khaffat mawazinuhu fahummuhu hawiyah. Barang siapa yang khafi apa? Ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka hadirin sekalian rahimakumullah, sedang sholat tarawih, maka ingat betul kita ini sedang saum, sedang melakukan ibadah saum yang mulia. Tujuannya supaya kita menjadi orang bertakwa. Jangan sampai pahala saum kita sudah capek-capek tahan lapar, gak minum, tidak menyendiri atau tidak bergaul dengan istri kita, lalu pahala kita berikan kepada orang lain. Pun di luar Ramadan nanti, jangan sampai lisan ini membocorkan pahala kita. Karena ternyata yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua famun wa faraj, mulut dan ini yang di bawah perut, kemaluan. Maka jagalah lisan ini. Boleh jadi hari ini kita bisa menang di puasa, kita boleh bisa kita tidak mencuri atau kita tidak membunuh atau memukul, maka kita lagi puasa. Tapi kadang lisan ini tanpa sadar berkumpul dengan orang-orang. Setengah jam pertama ngobrol biasa, setengah jam berikutnya mulai ghibah, namimah dan seterusnya. Maka perhatikanlah, orang beriman itu dan sebuah hadis, al-mu'min laisa bi-ta'an wala la'an. Al-mu'min itu, orang beriman itu bukanlah orang yang suka ta'an dan yang suka melaknat. Apa ta'an? Ta'an itu Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam hadis ini. Ta'an yani huwa alladhi man yaqa'a aradun nas, man yaqa'a aradun nas ghibatan, namimatan, sukhriyan wa istihza. Orang itu yang suka menjatuhkan harga diri orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain. Dengan apa? Dengan menyimaninya. Dengan apa? Dengan mengadu domba namimah. Dengan apa? Sukhriyan, dengan mencemooh, menyindir-nyindir. Istihza. Istihza apa? Yang dengan memperoleh orang lain. Maka jagalah lisan kita, semoga kita selamat sukses dalam Ramadan ini dan kita menjadi orang yang bertakwa. Astagfirullahaladzim. Mungkin itu bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Bagi tunaikan sholat tarawih 8 rakaat.
2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.